Dan selamat datang kembali di hari ini. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang basic tools apa saja yang akan dapat berguna dalam membuat suatu desain, terutama desain produk di AutoCAD 3 dimensi ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari perintah-perintah dasar yang akan digunakan pada program AutoCAD 2 dimensi ini. Sejatinya perintah-perintah dasar dalam AutoCAD 2 dimensi ini cukup banyak sekali fungsinya. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas tools dasar yang akan sangat membantu kalian dalam pembuatan sebuah desain, terutama dalam desain produk. Ya, biar gak terlalu lama, marilah kita langsung saja. Kita buka AutoCAD-nya. Nah, pada menu tampilan AutoCAD akan ditampilkan seperti awal seperti ini. Kita bisa langsung klik start drawing. Ini diklik. Nah, ini untuk tampilan saya masih saya setting 3 dimensi. Tapi jangan khawatir, untuk mengganti tampilan 3 dimensi menjadi 2 dimensi itu kalian cukup ke pojok kanan bawah panel ini lebih tepatnya. Kalian klik ke tombol gerigi. Nah, kalian pilih yang drawing animation, drafting dan animation. Nah, menu kalian akan ditampilkan dalam 2 dimensi, dalam tools yang akan digunakan dalam 2 dimensi ini. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan perintah yang sangat dasar sekali yang sangat berguna dalam pembuatan suatu desain, yaitu perintah line. Baiklah, sebelum kita menggambar, kita akan mengaktifkan logo fungsi dari ortogonal ini. Nah, fungsi ortogonal ini sangat berguna dalam membuat suatu garis agar menjadi tegak lurus. Nah, kita klik di panel bawah kanan, itu ortogodenya dinyalakan. Kalau kotaknya udah biru, menandakan ortogonal ini udah nyala, atau kita bisa klik F8 pada keyboard kita. Dalam pertama-tama tools yang saya gunakan ini yaitu line. Line di sini itu merupakan perintah dasar untuk membuat objek garis lurus maupun dapat membuat sudut tertentu yang kita inginkan, yang dimana dengan cara kita klik dulu tombol line di sini, terus atau mungkin juga bisa dengan shortcut kita ketik line. Nah, habis itu kita klik pada poin pada layar kerja kita, terserah mau klik kemana. Nah, kita tarik aja. Mau panjangnya berapa, kita bisa tentuin panjangnya dengan langsung kita mengetik ukuran dalam keyboard kita. Contohnya saya mau ambil 100 panjang. Nah, kalau udah, kita bisa tekan escape. Nah, ini kan kita masih belum fokus sama objek kita nih. Ini kan kita belum fokus sama objek kita bisa klik top biar dia otomatis ke zoom di kerja kita. Nah, untuk tools yang ada di sebelah kanan, yang ini lebih tepatnya, merupakan perintah dalam segi visualisasi, mempermudah kita dalam melihat lambar kerja kita, yaitu tops. Kita langsung dialihkan pada posisi kita lihat dari atas. Itu untuk untuk kotak ini mungkin di
kesempatan 3 dimensi saya akan jelaskan. Saya akan menjelaskan seputar tools yang digunakan di sini. Yaitu ada pen, yang dimana pen ini berguna dalam menggeser lembar kerja kita. Terus ada fungsi zoom. Zoom ini seperti biasanya fungsinya untuk zoom. Habis ini untuk orbit. Nah, orbit ini itu untuk memutar lembar kerja kita. Tapi kita akan gunakan waktu 3 dimensi aja, jadi tidak jelaskan secara rinci dalam 2 dimensi ini. Setelah kita udah jadi garisnya, kalau kita mau menambahkan garis yang memiliki sudut, kita bisa menambahkan. Contohnya saya ingin menambahkan garis ini dengan tinggi dengan panjang 200 cm 200. Nah, untuk sudutnya kita klik pada tombol keyboard kita, lebih kecil, tanda lebih kecil. Habis itu kita kasih 45. Nah, terbentuklah 45 derajat ini. Kita klik escape. Setelah itu dilanjut ada polyline. Polyline ini kita bisa bikin garis yang dimana garis ini tidak akan akan bisa dibentuk, dibengkokkan, terus bisa kita mau berubah jadi arc lah. Bisa. Jadi polyline ini lebih tepatnya kombinasi antara line dengan arc. Nah, ini kita masih line. Nah, terus kita klik lagi, terus kita tulis arc langsung. Dia akan otomatis berubah menjadi arc. Arc di mana ini ada garis yang melengkung. Nah, untuk panjangnya bisa kita ketik terserah mau berapa. Nah, untuk sudutnya kita juga bisa memakai tanda kurung lebih kecil ya. Tanda kurung lebih kecil. Nah, kita tuliskan, saya ambil enaknya 60. Nah, kita escape kalau kita merasa udah selesai dalam menggunakan tools ini. Bentuklah sudut seperti ini. Nah, sebelum kita menggambar, kita setting dulu unit yang kita gunakan dalam AutoCAD ini dengan ketik unit. Kita pilih yang ini, unit ya, units. Nah, di sini seharusnya ini di awal sebelum saya menjelaskan toolsnya, ini nggak apa-apa. Unit ini kita memakai dalam segi milimeter tadi, kita bisa gantikan ke dalam sentimeter. Saya cenderung memakainya dalam menggunakan sentimeter. Nah, di sini ada type-nya, desimal dalam bentuk desimal, radia dalam bentuk degree. Saya lebih prefernya ke desimal aja. Type-nya untuk panjangnya ini ada rectangular, desimal, engineer, fraksional, dan semi. Saya lebih ke desimal. Precision ini adalah 0 di belakang koma, 0 di belakang koma. Saya menemukan sejumlah 4 0 di belakang koma. Kita klik OK aja, kita lanjut. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang circle. Tools selanjutnya yaitu ada circle. Circle di sini tentu saja berguna untuk membuat suatu objek lingkaran yang dapat kita gunakan dalam AutoCAD 2 dimensi ini. Nah, pertama kita klik dulu titik tengah sebagai tempat menggambar circle kita. Nah, kita ketik jari-jari yang akan kita buat dalam lingkaran ini. Nah, saya ingatkan lagi ya, lingkaran circle ini untuk
circle biasa, dia itu menggunakan jari-jari sebagai penentu panjangnya, bukan diameter yang kita inputkan. Biasanya kalau kita sering lupa, kita akan menganggapnya ini adalah yang kita inputkan itu adalah diameter dari ikan tersebut. Tapi tools yang kita gunakan sekarang ini adalah panjang jari-jari. Jadi kita inputkan 10. Jadi jari-jari dari ikan ini yaitu adalah 10 dengan diameternya ada 20 seperti itu. Terus di circle ini ada berbagai banyak macam. Ada center radius, center diameter. Ya ini kita bedanya kalau ini cuma berdasarkan pembuatannya itu berdasarkan radiusnya. Ini berdasarkan ukuran diameter yang tadi loh yang saya sebutkan, yang kita tadi saya sebut. Ada 2 point, 3 point. Nah 2 point ini kita itu menarik dari garis poin pojok kiri sampai menunjukkan pojok kanan. Apa ya lebih jelasnya? Dan intinya itu tepi. Ya, saya menarik dari tepinya. Kalau 3 point itu sama, dia fungsinya kayak 2 point tapi tambah 1 point lagi. Jadi kita bisa mengukur lebih tepatnya posisi letaknya dengan ukuran yang kita bisa mainkan. Selain itu ada berdasarkan ukuran dari tan radius dengan ukuran tan juga. Ini mungkin saya jarang menggunakan ukuran ini atau ini. Mungkin saya prefer ke cuma center radius sama center diameter. Kalau mungkin untuk ukuran tan silakan menggunakan ukuran tan, tapi ya ada ukuran itunya Pak, ada ukuran apa namanya berdasarkan ya tan sindesa itu. Selain itu ada arc. Di sini arc adalah garis yang bisa berbentuk bengkokan. Nah, ini menggunakannya seperti ini. Adalah arc. Arc ini tipikalnya itu seperti fungsi 3 point circle. 3 point circle itu. Di sini selain ada 3 point juga ada start center end, habis itu start center edge, dari titik tengah ditarik sampai ke garis ujung. Ini tapi kalau saya lebih suka menggunakan pollen dalam buat arc ini ya. Soalnya pollen itu gampang untuk dibuat dalam segi penggunaannya, gampang untuk digunakan dalam segi kayak buat arc gitu. Nah kalau mungkin lainnya udah jadi ya ini, tapi kalian mau bikin bentuk ini, karena ini lengkung ini tempat sini, ini bisa dengan cara mouse kalian arahin ke garis tengah ini, kita nambah convert to arc. Nah ini otomatis line ini akan terconvert menjadi arc. Atau add vertex itu menambahkan titik poin baru, biar poin ini akan bertambah. Ini akan gampang memudahkan kalian dalam membuat suatu desain yang berbentuk 2 dimensi yang dilihat dari atas, samping, kiri, dan kanan. Ini stretch itu kita bisa menarik garis tersebut tapi tidak merubah dari bentuknya ini. Kalau kita nggak klik stretch, dia akan begini. Kalau kita klik stretch, fungsinya stretch ini sebagai kayak pengubah dari poin ini, kayak memindahkan, lebih tepatnya tuh menarik lah. Command to arc itu seperti yang saya jelaskan tadi. Habis itu ada tools
rectangle, yaitu tentu saja membuat persegi. Nah, dalam membuat persegi ini kalian menggunakan kalian itu ketik angkanya yang pertama panjang kali lebar, karena saya maunya itu 10 kali 10 ya, jadi 10 itu klik koma 10 seperti itu. Habis itu off center ini bedanya dengan circle itu beda ya. Kalau center ini kalian akan dapat membuat suatu bentuk elips, lingkaran yang berbentuk elips seperti ini warnanya. Habis itu ke menu modify. Nah, menu modify ini ada move tentu saja berguna dalam memindahkan suatu objek secara bersama-sama dengan cara klik dulu objeknya, klik enter, itu klik objeknya, klik lagi di layar, terus kita gerakkan. Oh iya, kalau kalian dirasa kurang enak dalam menggunakan orthogonal, mungkin kalian bisa mematikan orthogonal tersebut di blok, atau mungkin dengan cara di blok dulu, atau klik di blok sebelah kanan, move, kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, di fungsi klik kanan juga itu merupakan fungsi yang bisa digunakan, seperti ada kayak dengan cara kita klik dulu objeknya, ada object selection. Object selection ini kita bisa langsung mengcopy objek yang ini, kita kopikan di dulu objeknya, di blok dulu, habis itu udah untuk klik object selection, kita klik lagi. Nah, kita tinggal tarik lagi objek tersebut, dia akan otomatis tercopy. Habis itu dia fungsinya seperti ini, copy. Jadi modify ini bisa diakses dengan cara klik di atas sini atau di klik kanan. Nah, selanjutnya kita ke menu rotate. Nah, rotate ini itu berguna dalam rotate dari objek ini yang kita rotate. Nah, mungkin 20 derajat, berapa terserah kalian. Terus efek, terus mirror. Mirror ini dia tuh seperti copy, mirip dengan fungsi copy, akan tapi hasil dari copy objek kalian ini akan dicerminkan di sebelah kirinya. Nah, dengan cara kita blok dulu, atau mungkin kita klik mirror dulu, nggak bisa, untuk klik objeknya itu kita klik enter, kita tentuin tuh daerah pencerminan yang kita inginkan. Nah, saya di kiri ya. Nah, habis itu klik kiri lagi, terus kita pilih no. Kalau kita klik yes, dia akan menghapus objek yang kita mirrorkan tersebut. Nah, mirror ini akan sangat berfungsi dalam kalian itu membuat objek yang ingin kalian paduin, kayak yang benar-benar sama sisinya. Nah, sepertinya contohnya. Nah, jadi terus kita lanjut ke fungsi fillet. Nah, fungsi fillet ini agar membuat suatu sisi itu mempunyai bentuk seperti lengkungan. Contohnya kita buat rectangle dulu. Saya mengaplikasikan dalam rectangle ini. Nah, habis itu kita klik fillet ini dulu. Kita klik garis yang akan kita filletkan, akan dibuat arc-nya. Habis itu kita klik radius R di keyboard kita, klik enter. Ini ukuran dari lekukan yang ingin kita buat. Saya ingin panjangnya itu 3 cm. Enter. Itu kita arahin mouse kita ke garis yang ingin kita sambungkan.
kita yang ingin kita bikin lakukannya. Nah, terus kita lanjutkan ke klik lagi, kan option kita udah tersimpan tuh. Di sini kan sejauh 2 cm. Kita langsung gunain di sini. Dia akan otomatis mengikuti mengikuti ukuran villa yang lagi tentukan. Nah, kalau kalian mau mengganti ukuran villa ini kan 2 cm. Karena ini mengganti, nggak mau 2 cm, mungkin bisa 10 cm mungkin. Nah, kita klik fillet lagi, kita klik garisnya yang itu fillet, habis itu kita ketik R di keyboard kita, enter, habis itu ketik 10. Nah, seperti ini. Dia akan merubah format yang kita gunakan. Habis itu di sini ada fitur array, yang dimana array ini ada array rectangular array, polar array, sama path array. Yang dimana rectangular array ini sangat berguna kalau kita ingin membuat suatu objek yang dimana objek ini langsung berjumlah banyak. Nah, kita klik array, kita klik objeknya, kita klik enter. Nah, dia otomatis membuat objek dalam jumlah banyak. Di sini kita bisa mengatur dari segi jaraknya. Ini menambah jumlah barisan kolom dari objek yang kita buatkan di yang ini. Nah, ini untuk merenggangkan jarak antar kolom. Ini antar baris. Nah, kita bisa tentuin yang kita inginkan berapa. Nah, atau mungkin kita bisa langsung dari sini, jumlah dari kolom atau baris. Ini mungkin 6, ini ada 4. Kita klik. Oke, dia akan otomatis tambah itu. Area ini itu masih dalam bentuk grup toh. Kita bisa melepaskan grup ini dengan cara kita pakai tools explode. Yang dimana explode ini dia akan melepaskan suatu bentuk struktur objek yang dimana itu akan menjadi jadi suatu bagian, bukan jadi satu grup. Nah, dia akan tidak menjadi grup lagi, jadi satu bagian. Atau mungkin kita kalau cuma di satu objek, kita explode, objek ini akan terbagi menjadi garis seperti ini. Jadi kalau kita mengekspor suatu array, dia akan menganggap dari array tersebut. Kalau kita mengekspor dari suatu objek ini, dia akan menjadi satu garis dari bentuk dari objek tersebut. Selain array rectangular array, ada juga path array. Path array ini pertama-tama kita harus buat jalur dari array tersebut. Nah, habis itu kita pilih objek yang akan kita arraykan, kita buat objek yang kita arraykan. Di sini saya menggunakan lingkaran. Itu kita bisa klik array path, habis itu klik objeknya dulu, klik enter, habis itu klik path-nya. Nah, dia akan berbentuk seperti path yang telah kita buat. Kita bisa atur jaraknya mungkin. Nah, dia akan bentuk seperti ini kan, path seperti ini. Nah, jumlah itemnya bisa kita atur juga di sini. Jumlah row-nya. Habis itu ada fungsi dari offset. Offset ini dia akan berguna dalam pembuatan satu objek baru, pertama garis, yang dimana titik tengahnya itu masih ikut dengan garis yang kita buat tersebut, yang kita beri fungsi array tersebut. Nah, seperti ini. Dengan cara klik array, klik objek yang ini,
Kalau klik array, kita klik objek yang kita inginkan, habis itu kita klik itu. Kita ulangi ya, klik array, habis itu kita ambil jarak antar berapa jarak yang akan antara objek 1 dan objek 2. Itu kita klik objeknya, kita klik kiri lagi. Nah, kalau kalian masuk dalam suatu metode mode tools apapun, jangan lupa klik escape buat keluar dari tools tersebut. Habis itu ada fungsi dimension. Fungsi dimension ini akan berguna dalam kita mengukur dimensi dari objek yang telah kita bikin. Nah, ini dengan panjangnya sekitar 91,3. Itu dimension di sini kita bisa ketahui dari jarak ini. Jadi diameter sekian. Itu ada teks yang dimana kita buat suatu teks dalam textbook, lebih tepatnya dalam antara dimensi ini. Kita bisa atur warnanya di sini. Nah, untuk tools selanjutnya ada tools property. Nah, property ini kita bisa mengubah dari warna tersebut, habis itu ketebalan garis, habis itu tipe garis, penggaris itu. Selain itu juga ada, kita bisa bikin table. Table ini akan kalian gunakan dalam pembuatan etiket. Ini kita bisa atur jumlah kolom sama row-nya, yang dimana ketinggian antar kolomnya sekian dengan jumlah tinggi row-nya seperti ini. Klik enter, kita klik kiri buat penempatannya. Nah, kita bisa edit kita inginkan. Selain modif ini, di sini juga ada yang namanya join. Nah, saya sering menggunakan join ini dalam membuat bentuk yang mungkin custom ya, bisa. Nah, saya akan buat objek ini menjadi satu kesatuan dengan cara menggunakan fungsi join. Pertama-tama kita zoom antara dua gap tersebut. Nah, itu kita klik objek 1 dan 2 yang ingin kita gabungkan. Kita gabungkan satu titik dengan titik kedua tersebut. Nah, kalau udah gabung di sini, kita klik modify, terus kita klik join. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan. Dia menjadi satu kesatuan. Nah, join ini akan sangat berfungsi dalam pembuatan objek yang custom, yang mungkin berbentuk unik dalam 3 dimensi kalian. Nah, kita ulangin, kita klik join, habis itu kita ulangi lagi, ada gapnya yang ada di sini, kita join lagi. Nah, kita gabungkan lagi gapnya, kita klik join. Nah, kita enter, udah. Mungkin fungsi yang akan sangat berguna dalam membuat suatu objek 2 dimensi, yaitu saya saranin menggunakan polyline, karena polyline ini untuk gampang dalam dibentuk. Nah, ini akan membantu kalian menentukan desain produk kalian, yang dimana untuk objek-objek yang lingkaran, habis itu persegi, kalian bisa menggunakan seperti ini. Nah, untuk polygon kita bisa menggunakan langsung fungsi polygon. Nah, fungsi polygon ini terdapat dalam fungsi rectangle ini dalam satu kesatuan. Nah, pertama kita tentukan jumlah sisi dari blok tersebut.
saya menggunakan jumlahnya 6. Lalu kita pilih titik pembentukan poligon tersebut. Nah, ini ada dua pilihan, dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Kita pilih dalam lingkaran dulu, seperti ini hasilnya. Kita tarik, akan bentuk seperti ini. Itu dalam lingkaran. Kalau di luar lingkaran, kita klik enter dulu biar dapat 6. Nah, akan bentuk seperti ini. Nah, di polygon ini kalian juga bisa mengubah garis tersebut menjadi arc sesuai yang kalian inginkan, yang sesuai kebutuhan kalian. Terus kalian bisa gabungkan dengan offset kan untuk seperti ini, lapis dalam objek kalian. Lalu kalian bisa menggunakan array agar objek ini kalian seperti ini. Nah, untuk array yang polar, mohon maaf saya masih akan jelaskan tinggalan. Saya akan menjelaskan array polar ini. Kita ambil contoh menggunakan garis. Nah, kalian dalam membentuk suatu garis, agar ortonya itu agar bisa nyala, kalian bisa klik shift agar garis tersebut itu tegak lurus. Nah, kalau gini kita klik array polar array, kita pilih polar array, klik objeknya, klik enter. Situ kita ambil spesifik poinnya di tengahnya. Nah, dia akan memutar gitu. Nah, kita bisa tentukan jumlah dari total objek yang kita buat, 10 mungkin. Contoh nih ya, posisi objek kalian udah jadi, yang dilihat dari tapak atas, tapak kiri, tapak kanan, dan tapak samping. Kita bisa langsung ke layout 1. Di layout 1 ini merupakan bentuk dalam paper, yang dimana hasil akhir kalian dalam bentuk paper. Nah, untuk menghilangin garis kotak-kotak ini, kalian bisa double klik dalam layout lembaga kerja kalian. Kita klik display drawing grid-nya, kita matiin. Nah, untuk membesar kecilkan frame gambar kalian bisa double klik di luar dulu, di sini di lembar kerja luar ini. Habis itu kita arahkan cursor kalian ke dalam frame ini. Kita klik satu kali, kita tarik poinnya, kita pasin. Di sini juga ada fungsi pen juga ya, sama zoom, untuk memudahkan kalian dalam mengubah letaknya. Habis itu kalau udah selesai, kalian bisa nge-save program berkerja kalian di save. Nah, terus kalau objek kalian udah selesai, tentunya kalau
desain kalian udah selesai dibuat, kalian klik logo Alt A-nya di pojok kiri atas, lalu kalian klik ekspor, pilih yang PDF agar gambar kalian tuh diekspor dari PDF. Kita klik save di tempatnya. Nah, kita lihat hasil akhirnya seperti ini. Dia akan berbentuk persis yang pada hasil layout kita yang tadi, yang di layout 1 seperti ini. Ya, mungkin sekian tutorial dari saya. Jika ada kurang dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.